Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Tuan Puma dari teman-teman dari Universitas Airlangga Surabaya, dan yang luar biasa para peserta yang dari komunitas guru blogger. Jujur, saya baru pertama kali mendapatkan kesempatan memberikan sedikit tentang materi di komunitas ini. Saya tadi bertanya sudah dimasuk tahun ketiga, saya langsung browsing barusan blognya dan luar biasa. Dalam hati saya kepingin ikut juga memberikan semacam artikel-artikel. Toh saya juga guru seperti Bapak Ibu yang terhormat. Nah, sambil menyiapkan materi, izinkan saya mengenalkan diri tentang aktivitas ini yang mungkin saya pikir cukup berhubungan sekali dengan acara hari ini. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, saya awalnya dari seorang guru memang yang sekarang ini memberikan pekerjaan rutinnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan guru, mulai dari desa-desa terpencil, terus meningkat kota besar, sampai akhirnya seluruh Indonesia. Ada satu konsep sederhana yang saya bagi kepada guru-guru, yaitu kembali menjadikan sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, bekerja tiap hari, itu kembali menjadi sekolahnya manusia. Balik benar ke jati diri subjek pendidikan kita, yaitu siswa kita itu jujur bukan robot, manusia. Itu pesan moral yang ingin saya informasikan. Dan praktis, ketika semua elemen sekolah memandang siswanya adalah manusia, maka gurunya harus jadi gurunya manusia. Saya menulis beberapa buku yang basic. Pertama adalah sekolahnya manusia. Sekolahnya manusia ini cerita sebetulnya bagaimana saya membantu sekolah-sekolah yang ada di desa-desa, di kota-kota kecil yang statusnya, labelnya itu sering saya sebut dengan la yamut wa la yahya, tidak mati, tidak hidup gitu. Memang yang terbanyak sekolah-sekolah swasta yang sudah berdiri lama sekali, tahun 55, bahkan di Bondowoso itu ada sekolah yang berdiri tahun 1912. Bayangkan, zaman Belanda. Tahun 2006 itu diklaim mau ditutup sama dinas pendidikannya. Karena apa? Itu tadi, la yamut wa la yahya. Masa penerimaan siswa baru, siswanya dapat 2, gurunya sendiri dapat, gurunya ada 16. Kalau kita masuk ke kelasnya, kita nggak bisa membedakan mana yang kelas, mana yang sarang guru. Sekolah-sekolah seperti itu yang kita bantu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dalam kurun waktu yang nggak lama, 3 tahun, sekolah itu meledak, melompat. Trust masyarakatnya luar biasa, gurunya kreatif luar biasa, sehingga sekolah itu sampai sekarang akhirnya menjadi sekolah yang sangat dijadikan andalan di kota ini. Ternyata waktu sekolah-sekolah lain yang bernasib sama di daerah-daerah yang lain, ketika konsep ini kita jalankan, benar sama hasilnya bisa. Akhirnya saya tulis buku konsep itu, saya namakan sekolahnya manusia. Sederhana, kembali ke manusia. Ternyata punya problem.
guru Prabowo. Guru adalah orang yang paling jadi titik sentral membaguskan sebuah sekolah. Nah, sehingga saya meneliti problem guru. 2011, alhamdulillah jadi buku saya Gurunya Manusia. Nah, itu serinya. Di sana ada 15 strategi mengajar yang sangat aplikatif dan sederhana, yang mana ketika dibaca langsung bisa diaplikasikan. Nah, pada saat gurunya juga menjadi gurunya manusia, maka secara internal sekolah itu bagus. Tapi yang namanya sekolah kan kita sepakat, sekolah itu adalah institusi sumber daya manusia tingkat tinggi. Kalau Anda para guru atau kepala sekolah 6:30 pagi masuk ke sekolah, pasti ada masalah. Nggak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah. Kalau hari Senin masalahnya diidentifikasi A dan Anda selesaikan hari itu, pasti hari Selasanya Anda masuk lagi, ketemu lagi masalah B. Nah, sekolah itu bukan warung, sekolah itu institusi sumber daya manusia tingkat tinggi, yang mana orang-orang yang ada di dalamnya harus siap ketemu masalah dan siap mencari solusinya. Nah, masalah terbesar adalah stakeholder. Jadi kalau sekolahnya sudah manusia, gurunya manusia, masalah terbesar stakeholder, yaitu pelanggan orang tua. Kalau nggak sama paradigmanya antara orang tua dengan sekolah, berantem juga. 2012 saya nulis buku lagi, Orang Tuanya Manusia. Nah, ini jadi segitiga yang cukup bagus. Sederhana, isinya adalah guidance gitu tentang untuk orang tua sebenarnya bagaimana sih orang tua harus bersikap terhadap pendidikan anaknya. Ada teman saya di Jakarta, telepon saya, Munif, sekolah anakku ini tidak adil. Aku kalau sampai rumah jam 8 malam, kantorku selesai itu jam 4, setengah 5, tapi macet sampai rumah jam 8 malam. Ketika sampai rumah, aku selesai makan, mandi, rapi-rapi semua, pengen dong ngobrol sama anakku. Apa kata anakku? Sorry ayah, nggak bisa, PR. Nah, itu day by day, dari hari ke hari sampai malam kadang-kadang ngerjain PR. Nggak adil sekolah anakku tiba-tiba merampas waktuku sebagai orang tua untuk bisa ngobrol, bercengkrama sama anakku. Bayangkan. Satu lagi orang tua telepon, Munif, ini sekolah anakku gimana? Kalau aku sudah sampai rumah, semua anakku geruduk ke aku. Ayo ayah, main ini, main itu, pergi ke sana, pergi ke situ. Ketika saya tanya, nggak ada PR, kado, jawaban anak-anakku apa? Sudah ayah, nggak ada PR, sudah selesai semua di sekolah. Nah, lihat. Jadi orang tua itu serba salah. Ada PR bingung, tidak ada PR bingung. Nah, ini guide-nya bagaimana? Nah, saya pikir ini cukup penting. Kebetulan saya tinggal di Sidoarjo. Rumah saya depannya pengadilan agama. Anda tahu tempatnya orang apa pengadilan agama? Iya. Jadi kan dibuka jam 7 ya. Itu jam 6 itu sudah ramai ngumpul. Orang banyak ramai ngumpul. Itu jam 6. Nah, sekarang ketua pengadilannya itu teman saya. Ya, beberapa bulan yang lalu telepon sama saya. Muni, ada kasus. Saya pikir ini cukup penting infonya untuk Anda. Pasangan muda punya anak yang masih SD mau cerai gara-gara PR anaknya. Ya, enggak. Nah, jadi ini kan kerjaan kita semua ya sebagai seorang guru. Nah, sudah selesai. Saya dibatasi waktu sekitar jam 11 harus selesai. Nah, saya mau pakai kecepatan 1287 km per jam
Kalau memang nanti ada tanya jawab, ada waktunya, materi saya banyak filmnya, ya, materi saya banyak filmnya. Saya bisa ada mic wireless, mungkin. Terima kasih. Future teacher, future leadership. Terus guru itu pemimpin memang. Guru itu pemimpin. Kalau kemarin saya tadi cerita, saya baru pulang dari Finlandia. Saya ke playgroup PAUD sampai ke SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah, dahsyat memang negara ini. Kesimpulannya apa? Mereka dulu kayak Indonesia, bulet kualitas pendidikannya, bulet, ruwet, persis kayak Indonesia. Nah, mereka mencari ibarat benang yang ruwet, pangkal problemnya itu gimana? Itu mereka mencarinya tahun 70 sampai 80, 10 tahun baru ketemu. Tahun 80 saya diberi informasi oleh dosen senior di Fakultas Keguruan Universitas Helsinki, Pak Munir, tahun 80 negara ini baru ketahuan